Apakah aku terlahir kembali ke hari aku difitnah oleh Lin Waner? Kakak, mengapa kau mendorongku? Hanya karena aku tak mau memberikan kamarku? Lin Waner, kau masih menggunakan trik lama yang murahan itu. Shijin, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ini bukan salah kakak. Aku benar-benar hanya kehilangan keseimbangan dan tidak sengaja jatuh. Tolong jangan salahkan kakak. Beginilah yang terjadi di kehidupan lamaku. Tak peduli seberapa banyak aku menjelaskan, tak ada yang percaya padaku. Lin Waner, kau sungguh berusaha keras demi mengusirku dari rumah. Sayangnya, aku bukan orang yang dulu lagi. Mulai sekarang, aku akan membuatmu sedikit demi sedikit kehilangan segalanya. Apa maksudmu? Waner. 2 tahun di penjara. Hal pertama yang kupelajari adalah membalas semua siksaan yang aku terima. Atas dasar apa kamu memukuliku? Ibu, ayah. Waner, biar ibu lihat. Kenapa? Bengkak. Shijin, aku tak menyangka kau bisa menjadi sejahat dan sekejam ini. Waner tadi justru membelamu di depan kami. Kau malah memukul Waner. Minta maaf padanya sekarang juga. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena kau terlalu sombong. Seorang anak angkat berani-beraninya berulah di keluarga Lin kami. Aku masih belum mati. Kau tidak berhak mengatur di rumah ini. Ayah? Seorang ayah yang memukulku tanpa tahu fakta sebenarnya dan memaksaku untuk minta maaf. Apakah kau pantas menjadi ayahku? Dasar anak durhaka. Anak paman sudah hilang dan kau juga tidak punya ibu. Bagaimana kalau aku bawa kau pulang? Mulai sekarang, kau jadi anakku. Bagaimana? Baik. Selamat ulang tahun. Ucapkan permohonanmu, Shijin. Aku berharap bisa bersama ayah selamanya. Ini dia. Seragam sekolah baru. Ayo, biar ayah lihat. Bagus tidak? Bagus sekali. Ada juga tas ransel baru. Bisa kau bawa ke sekolah. Ya, sekarang aku bisa sekolah. Terima kasih, ayah. Dulu, kami ayah dan anak juga pernah mengalami masa-masa bahagia. Tapi, jasamu membesarkanku sudah kubayar dengan nyawaku di kehidupan yang lalu. Di kehidupan ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Shijin, jika kau masih ingin tinggal di keluarga Lin, maka lebih baik kau minta maaf dengan baik. Kalau tidak... Jangan repot-repot lagi, Tuan Lin. Aku tidak akan tinggal di keluarga ini lagi. Bos geng yang bermain di dua sisi dan paling berkuasa di kota Yun biasanya ada di tempat seperti ini. Tuan Feng, ini hasil tes DNA Anda dan Nona Shijin. Hasilnya menunjukkan bahwa Nona Shijin memang adalah anak kandung Anda. Bawa nona muda pulang. Siapa? Setelah aku mati di kehidupan sebelumnya, aku tahu ayah kandungku adalah orang yang menguasai kota Jiang, bos geng Feng Xingyu. Di kehidupan ini, aku harus menemukannya lebih dulu, untuk membalas dendam dan mendapatkan sekutu yang kuat. Jadi, ini dia Feng Xingyu. Ayah kandungku. Tak kusangka dia cukup tampan juga. Tuan Feng, saya salah. Mereka menahan anak perempuan saya. Mereka memaksa saya. Tuan Feng, Kau tuh, tunjukkan padanya ganjaran mengkhianatiku. Siapapun yang mengkhianati Tuan Feng harus bayar dengan nyawanya. Feng Xingyu, tanganmu sudah berlumuran darah. Suatu hari nanti kau akan punya anak sendiri. Tidak takut mereka akan menanggung dosa-dosamu? Aku tidak punya anak, jadi aku tidak punya kelemahan. Bawa dia pergi.
Feng Xingyu babu amande berbasem. Feng Xingyu. Benar-benar bos geng kejam yang bermain dua sisi. Berkuasa dan berpengaruh, membalas dengan kejam. Kalau aku bisa membuatnya mengakuiku sebagai anaknya, tidak akan ada yang berani menggangguku lagi. Perintah Tuan Feng, bersihkan area ini dalam 3 menit. Semua orang yang tidak penting, minggir. Nona kecil, kau tidak dengar perkataan Tuan Feng? Putri dari Tuan Feng kalian harus kau panggil nona besar. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku adalah nona besar kalian, putri kandung Feng Xingyu. Ini hasil tes DNA antara saya dan Feng Xingyu. Kalian bisa verifikasi kapanpun juga. Tes DNA, banyak wanita yang berusaha naik ke ranjang saya. Tapi kau orang pertama yang mau jadi putriku. Nona, silakan. Mainan anak antem. Apakah orang yang mengirimmu memberitahumu, aku tidak menikah, putri dari mana? Lain kali kalau mau menipu, lebih seriuslah. Minum arak, diberi obat, hubungan 1 malam. Semua ini sudah sering kau alami kan? Apakah kau begitu yakin aku bukan anak kandungmu? Tidak disangka ayah kandung saya sendiri bisa begitu curigaan. Dia sulit didekati. Tapi Bunuh mereka semua. di kehidupan sebelumnya, dia membunuh semua orang di penjara yang menindasku untukku. Di kehidupan ini, mana mungkin dia membiarkan darah dagingnya sendiri terlantar di luar sana? Saya yakin dalam 3 detik, Feng Xingyu pasti akan kembali. 3. Tuan Feng, saya rasa nona muda itu juga tidak terlihat berbohong. Saya ingat Anda pernah diberi obat belasan tahun lalu. Malam itu, 2. Putar balik. 1. Dia datang. Halo sayang, Feng Xingyu tidak datang. Apakah aku salah? sendirian saja di sini. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Jangan sentuh aku. Oh. Kau cukup galak juga. Aku penasaran kalau diranjang, apakah kau juga segalak ini? Kamu tahu siapa ayahku? Kalau berani sentuh aku pastikan kamu mati dengan tragis. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Tidak peduli siapapun yang datang, aku tetap akan memilikimu. Nona Shi, Tuan Feng meminta Nona naik ke mobil. Serahkan pria berandalan ini padaku saja. Berani-beraninya kau merebut wanita incaranku. Jangan asal sentuh orang lain. Hati-hati di kehidupan selanjutnya. Apa sekarang kamu percaya kalau aku anak kandungmu? Jam tangannya. Jam ini barang peninggalan dari ibuku. Feng Xingyu pasti kembali mencariku karena jam ini. Kembali ke kediaman Feng. Ya, Tuan Feng. Sepertinya Feng Xingyu sudah mengakui identitasku. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan lagi mendambakan kasih keluarga. Aku juga tidak mencari kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya ingin mereka yang menyakitiku di kehidupan sebelumnya kehilangan semua yang mereka sayangi. Selamat datang, Tuan Feng. Ambil. Karena kamu anak kandungku, aku tentu tidak akan memperlakukanmu buruk. Pakai kartunya sesukamu. Tapi ingat, aku tidak suka orang yang merepotkan. Sesuai keinginanku? Ayah, aku lihat ada gaun yang cantik banget. Dengan hiasan tangan 888 berlian. Ayah belikan, ya? Tentu. Kamu memang putri kecil ayah. Pasti ayah belikan untukmu. Ini, pakai sesukamu.
Terima kasih, Ayah. Jin, mengingat statusmu sekarang, kamu tidak seharusnya pakai baju yang mencolok. Ambil saja baju-baju yang sudah tidak diinginkan, One-Er. Orang yang janji akan merawatku baik-baik, malah memperlakukanku dengan kasar. Orang yang di depanku sekarang, walaupun terlihat galak, sama sekali tidak memperlakukanku dengan buruk. Ayah, bolehkah kau bantu aku satu hal? Bantu aku beli sebuah sekolah. Aku tidak menyangka dia setuju dengan mudah, bahkan tidak tanya alasannya. Nona, silakan. Apa hasil penyelidikanmu? Bapak Feng, hasil tes DNA menunjukkan bahwa Nona Shijin memang putri kandung Bapak. Terus selidiki. Pak Feng, dia putri kandung Bapak sendiri. Hasil tes DNA sudah keluar. Bukankah Bapak sudah terlalu berhati-hati? Selidiki. Baik, ku selidiki. Walaupun hubungan darah sudah terbukti dan dia memang putri kandungku, itu tidak membuktikan dia mendekatiku tanpa motif tersembunyi. Nona, ini kamar yang Pak Feng siapkan untuk Nona. Mulai sekarang Nona tinggal di sini. Akhirnya aku punya rumah. Di kehidupan sebelumnya, baik di keluarga Lin maupun di sekolah, aku selalu ditindas tanpa henti oleh Lin Wanner. Besok, rasa ditindas yang pernah kurasakan harus dia rasakan satu persatu. Daftar kehormatan ini hanya untuk 10 donatur teratas dalam hal sumbangan tahunan. Peringkat pertama tahun ini memang masih keluarga Feng. Benar-benar pemimpin di kota Jiang. Iya. Hei One-Er, ayahmu ternyata di peringkat kedua, luar biasa. Tentu saja, anak-anak dari donatur yang terdaftar menerima sebuah medali donasi khusus setiap tahun. Di sekolah ini, itu adalah simbol status dan kuasa. Bukankah itu anak angkat keluarga Lin yang diusir? Dia tampak aneh. Mungkin dia stres setelah diusir oleh keluarga Lin. Siapa yang tahu? Sekarang, dia bukan lagi bagian dari orang keluarga Lin. Dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Oh, One-Er, karena Shijin sudah bukan bagian dari keluarga Lin lagi, kenapa dia masih memegang medali keluarga Lin? Shijin, karena kamu begitu bersikeras untuk memutuskan hubungan dengan keluarga kami, jangan jadi munafik. Itu cuma medali. Selain keluarga Lin, tidak ada yang peduli. Berhenti bersikap sok suci. Kalau kamu tidak mau, kembalikan saja. Kamu tidak layak menyentuhku. Kalian berdua, tahan dia. Karena kamu sudah pergi, jangan pikir bisa dapat keuntungan dari keluarga Lin. Karena kalian sangat menghargai tembok kehormatan ini, aku akan menghancurkan semua yang kalian hargai. Apa yang kau lakukan? Dia sudah gila. Panggil satpam. Lin Wan'er, ini baru permulaan. Mulai sekarang, segala yang kamu pedulikan akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Selanjutnya, akan kubuat kamu kehilangan segalanya, sedikit demi sedikit. Shijin, jangan lupa, kamu sudah diusir dari keluarga Lin sejak lama. Kamu sekarang cuman anjing liar yang tak punya rumah. Aku adalah putri keluarga Lin. Beraninya kamu menyentuhku? Akan kupastikan kamu mati tanpa kuburan. Biar kukatakan sesuatu padamu. Statusmu sebagai putri keluarga Lin sama sekali tak penting bagiku. Aku memang memukulmu, kau bisa apa? Tunggu saja. Aku akan telepon ayah sekarang. Dia akan memberimu pelajaran. Akan kupastikan kamu tak pulang ke keluarga Lin lagi. Aku menghancurkan temboknya dan aku yang memukulnya. Hukum aku sesukamu. Aku tak peduli.
Kepala sekolah, Anda mendengarnya. Dia mengakuinya. Wan kamu baik-baik saja. Ayah, Shijin memukulku. Dia juga menghancurkan dinding kehormatan sekolah. Dia sengaja menghancurkan namamu. Apa? Shijin, sejak kamu meninggalkan keluarga Lin, apakah kamu bahkan kehilangan tata krama yang paling dasar? Aku tak pernah punya ayah yang mengajariku. Tentu saja aku tak punya tata krama. Kamu berani melawan. Aku janji padamu, akan kubuat kamu membayar untuk tamparan itu. Ayah, aku dipukul di sekolah. Bagaimana penyelidikan atas informasi Shijin? Kami menemukan sesuatu. Saat dia bersama keluarga Lin, hidupnya sangat sulit. Saat dia berusia 10 tahun, dia berkelahi dengan Lin Wan-er karena berebut boneka dan Lin Jiacheng mengusirnya dari rumah. Dia kehujanan dan demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Di usia 14, karena tidak punya uang, dia kelaparan dan kedinginan setiap hari. Bahkan ditindas oleh Lin Wan-er di sekolah. Di usia 18, dia difitnah oleh Lin Wan-er. Lin Jiacheng langsung memenjarakannya. Berani sekali keluarga Lin menganiaya anakku sendiri seperti ini. Halo? Ayah, aku dipukuli di sekolah. Apa katamu? Jangan yang takut, ayah segera ke sana. Shijin, Bapak Lin, menyumbang 5 gedung untuk sekolah kita. Dia adalah dermawan peringkat kedua di dinding kehormatan kita. Kalau kamu masih mau tetap bersekolah di sini, minta maaf padanya sekarang juga. Peringkat kedua? Terkadang jarak antara peringkat pertama dan kedua bahkan lebih besar daripada jarak antara manusia dan hewan. Kamu, Shijin! Posisi teratas adalah milik kepala keluarga dari grup Feng. Dia jauh lebih sulit untuk ditemui. Kenapa? Shunu baru saja diusir keluarga Lin, sekarang sudah ingin menempel pada keluarga Feng. Yang pikir mereka mau mengakuimu? Kepala keluarga Feng, puncak dinding kehormatan mungkin tak terjangkau oleh kalian. Tapi bagiku, itu hal biasa. Shijin, berani-beraninya kamu berbohong di depan ayah. Dengan sifatmu, sekolah ini tidak bisa menerimamu. Shijin, kalau kamu tidak minta maaf sekarang, aku akan menyuruh kepala sekolah mengeluarkanmu. Mengeluarkanku? Kurasa kamu tidak punya wewenang. Siapa bilang aku tidak punya wewenang? Shijin, mulai sekarang, kamu dikeluarkan. Siapa ini? Aku senang sabrik. Apa? Bapak Feng sudah sampai di gerbang. Ku dengar ada yang menindas Shijin. Jadi, nyali Lin Jiacheng cuma segini doang, Lin Wan-er. Begitu ayah yang kau andalkan jatuh dari kekuasaan, lihatlah bagaimana caramu tetap bisa sombong. Anak-anak memang selalu merepotkan. Baru pulang, sudah bikin masalah. Tapi tidak ada yang boleh mengganggunya. Sepertinya kau tidak terluka. Tidak sepenuhnya tidak berguna. Kena kecelkin. Bapak Feng lihat Shijin baik-baik saja. Bicaralah. Apa yang terjadi? Oh, ini hanya kesalahpahaman, Pak Feng. Ini cuma masalah kecil antara dua anak, cuma pertengkaran kecil. Kepala sekolah, bagaimana bisa disebut kesalahpahaman? Jelas-jelas Shijin yang memulai duluan. Semua teman sekelasku bisa bersaksi untukku. Wan-er, diam. Cepat keluar. Ayah, kenapa? Tadi kepala sekolah jelas-jelas di pihak kita. Keluar! Pak Feng, ini semua salah anak saya yang tidak pandai menilai. Sampai menyinggung orangmu. Kumohon ampunilah kami. Semua kesalahan akan saya tanggung untuk Wan-er. Saya harap Bapak bisa mengerti perasaan seorang ayah. Sama-sama anak perempuan. Bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuanmu padaku? Jin, mengingat statusmu sekarang,
Baju yang terlalu mencolok tidak pantas untukmu. Pakai saja baju bekas 1R. Ayah, izinkan saya menjelaskan. Saya benar-benar tidak pernah melakukan hal-hal itu. Shijin, jangan menambah masalah untukku. Kau dan 1R jauh berbeda. Dia adalah darah dagingku sendiri. Darah lebih kental daripada air. Bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengannya? Sungguh perkataan yang hebat. Pak Feng, tolong, jangan marah. Saya tidak bermaksud berdebat dengan orang bapak. Saya hanya ingin melindungi anak saya. Melindungi anakmu? Lalu, apakah kau tahu Shijin adalah anakku? Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia putrimu? Dulu saya tidak tahu. Ternyata cara bertindak keluarga Lin begitu semena-mena dan arogan. Melemparkan tuduhan tanpa dasar, mengintimidasi orang lain dengan kekuasaanmu. Tuan Feng, berilah pengampunan. Ampunilah saya. Tidak bisa. Feng Xingyu adalah bos geng yang berkuasa, baik di dunia bawah tanah maupun bisnis legal. Dia tidak akan mengampuniku hari ini. Kenapa? Kau mau dia memohon untukmu, kamu tidak layak. Dalam 5 detik, buat putri saya memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Lin akan runtuh. 5 4 Jin, bagaimana kau baru mau memaafkanku? 3 2 Jin. 1 Jin, kumohon, demi 10 tahun aku membesarkanmu, maafkan aku. Aku memohon padamu. Cukup. Kita akhiri saja untuk hari ini. Ayo kita pulang. Baik. Hari ini kuampuni kau dulu, Tuan Lin. Ketahui posisimu dengan jelas. Jangan ganggu orang-orangku lagi. Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Shijin, kamu berhenti di situ. Cukup. Kamu masih belum puas buat masalah? Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kamu jauhi Shijin. Jangan cari gara-gara dengannya lagi. Ayah, kenapa? Dia yang keterlaluan. Kamu sampai berdarah. Ayah baik-baik saja, 1R. Ayah tahu kamu ditindas oleh Shijin hari ini. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari, ayah akan mengadakan pesta pengakuan keluarga yang megah untukmu. Nanti, ayah akan pastikan semua orang tahu bahwa kamu adalah penerus keluarga Lin. Shijin, di pesta pengakuan ini, aku akan pastikan ayah dan ibu benar-benar berpaling darimu agar kamu tidak bisa kembali ke keluarga Lin selamanya. Hentikan mobil. Duduk diam. Apakah dia mengira aku membuatnya kesulitan sebelumnya? Dia bahkan benci berada di ruang yang sama denganku? Kompres es. Mengapa dia tiba-tiba begitu peduli padaku? Saat dia berusia 10 tahun, dia berkelahi dengan Lin 1R karena berebut boneka dan Lin Jiacheng mengusirnya dari rumah. Dia kehujanan dan demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Di usia 14, karena tidak punya uang, dia kelaparan dan kedinginan setiap hari, bahkan ditindas oleh Lin 1R di sekolah. Di usia 18, dia difitnah oleh Lin 1R. Lin Jiacheng langsung memenjarakannya. Mulai sekarang, jika kamu ditindas, ingatlah untuk menghubungiku. Mulai sekarang, kamu juga punya ayah. Baik. Sudah lama tidak melihat Tuan Feng menunjukkan sisi lembut seperti itu. Ternyata benar, pria selalu jadi budak putrinya. Go to, kembali ke kediaman Feng. Ya. Duduklah.
Jin, ada apa? Sudah di penjara, jangan sok tinggi, saudara-saudari. Kita buat dia tahu apa itu aturan. Dia tidak demam? Mungkinkah dia takut darah? Dokter, ada apa dengan putriku? Bapak Feng, berdasarkan pengalaman saya, ini adalah reaksi stres karena melihat darah. Saya curiga nona muda ini pasti pernah mengalami trauma psikologis yang signifikan. Itulah sebabnya dia memiliki penolakan psikologis terhadap gambaran kekerasan dan berdarah. Hal ini menyebabkan serangan pingsan tak terkendali ini. Di usia 18, dia difitnah oleh Lin Wanher. Lin Jiacheng langsung memenjarakannya. Bagaimana cara mengatasi gejala-gejala ini? Uang bukan masalah. Mengobati hambatan psikologis seperti ini bukan soal uang. Yang terpenting adalah pasien harus hidup dalam lingkungan keluarga yang normal. Begitu dia merasa dicintai, dia akan pulih dengan sendirinya. Gao Tu, cari pakar psikologi paling hebat di kota Jiang. Suruh mereka menyusun buku panduan hebat tentang cara membesarkan anak perempuan. Hampir lupa. Aku pindah ke keluarga Feng kemarin. Aku tidak akan kembali ke penjara. Siapa kalian? Selamat siang, Nona. Bapak Feng mengutus kami untuk merawatmu. Silakan mandi dan berganti pakaian, Nona. Sebagai ayah baru, pertama, kau harus memanjakan putrimu. Ambil ini, karena kau putri kandungku, aku tentu tak akan memperlakukanmu buruk. Kartu ini bebas kau gunakan. Kedua, putrimu harus merasa 100% dimanja. Dalam 5 detik, buat putriku memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Lin akan dihancurkan. Ketiga, jauhkan putrimu dari pria nakal. Pria nakal? Semua ini adalah makanan favoritku. Dia khusus menyelidiki kesukaanku dan membuatnya khusus untukku. Kalau dilihat begini, dia sangat mirip denganku dulu. Memang, seleraku dan selera putriku memang sama. Duduklah dan makan. Dulu di keluarga Lin, tak ada yang pernah mengingat kesukaanku. Apalagi menyiapkan makanan khusus untukku. Feng Xingyu sungguh baik padaku. Enak, kamu juga coba. Ada apa? Pertama kali makan makanan yang disajikan putrimu, sumpit saja tidak bisa dipegang dengan stabil. Keluarga Lin akan mengadakan pesta pengakuan untuk mengumumkan kembalinya ahli waris sejati. Kamu mencuri atau tidak, kita akan tahu begitu periksa tasmu. Kamu memang orang yang memalukan. Kamu sudah sering mencuri seperti ini, kan? Aku tidak, ini... Dasar penyamar. Berani-beraninya kau mengincar barang anakku. Keluarga Lin tidak punya anak perempuan sepertimu. Ada apa? Ayah. Bisa bantu siapkan gaun untukku? Aku ingin menghadiri pesta pengakuan keluarga Lin. Baik. Aku pasti akan berikan Lin Wan'er dan ayahnya pesta pengakuan keluarga yang takkan mereka lupakan. Di aula pesta Huang Cheng, kamu masukkan beberapa orang ke dalam. Awasi nona muda. Dimengerti. Terutama, pastikan nona muda menjauhi pria nakal. Tuan Muda Lin, kamu biasanya paling benci datang ke tempat-tempat ramai seperti ini. Kenapa hari ini kamu menghadiri pesta pengakuan keluarga Lin yang tak penting ini? Kamu tahu apa? Aku datang hari ini hanya untuk melihat seperti apa calon istriku itu. Mengerti? Wan'er, upacara akan segera dimulai. Sudah siap? Kenapa pembawa sial itu bisa datang kemari? Ibu, jangan bilang begitu.
Kakak juga sudah jadi putrimu selama lebih dari 10 tahun. Pasti masih ada rasa sayang. Sudah seharusnya dia menghadiri pesta ini. Tentang kejadian waktu itu, pasti ada kesalahpahaman. Dia pasti sudah sadar salah. Aku akan bicara dengannya untukmu. Shijin, kamu membuatku kehilangan muka di depan seluruh sekolah. Hari ini, aku akan pastikan kamu dipermalukan di depan semua orang. Di kehidupan sebelumnya, di pesta pengakuan ini, Lin Wan-er menjebakku. Dia membuatku tak bisa berkata-kata. Kali ini, aku akan pastikan dia terjebak dalam jebakannya sendiri. Kakak. Shijin. Kakak. Baru beberapa hati tidak bertemu. Kenapa harus membungkuk rendah begitu? Kakak, aku tidak pernah menyangka kau akan datang ke pesta pengakuan untukku. Bagaimanapun juga, mulai hari ini, di mata semua orang, ahli waris keluarga Lin hanyalah aku seorang. Tentu saja aku harus datang. Lin Wan-er, kau ingin jadi pusat perhatian, kan? Aku di sini untuk mewujudkan keinginanmu. Aku baru saja terkena sesuatu yang kotor. Aku harus ke kamar kecil dan membersihkan diri. Shijin, kau sendiri yang minta. Mangsanya sudah masuk perangkap, Lin Wan-er. Hari ini, aku akan membuatmu menjerumuskan dirimu sendiri ke jurang. Lihatlah, keluarga Lin punya satu ahli waris asli yang licik dan satu ahli waris palsu yang polos. Ini jadi menarik. Polos? Memang menarik. Ada perlu apa? Aku sudah meramal bahwa kau akan menghadapi malapetaka. Mau tahu apa itu? Oh, benarkah? Kalau begitu, biar aku tebak. Apakah aku akan difitnah karena mencuri kalung bernilai jutaan yuan? Ye Chen, tuan muda kedua Ye. Kau boleh nonton kalau mau, tapi ingat ini. Kau adalah milikku. Kau kenal aku? Gadis polos apa? Lebih tepatnya cewek sok polos. Sangat arogan. Ibu, gawat. Kalung berlian yang ibu berikan padaku, yang harganya 50 juta dolar itu, hilang. Apa? Seperti yang kuduga. Trik lama yang sama seperti dulu. Dia sama sekali tidak berubah. Menyedihkan. Wan-er, jangan panik. Coba ingat-ingat lagi. Mungkin kamu cuma lupa menaruhnya di mana. Aku selalu memakai kalung itu. Aku tidak pernah melepasnya. Aku ingat sekarang, barusan saat aku pergi menyapa kakakku, aku hampir tersandung. Lalu kalungnya hilang. Apa maksudmu aku yang mencuri kalungmu? Jadi ada kabar apa? Black Lotus itu levelnya beda jauh. Putri kandung keluarga Lin bakal dapat masalah besar. Kakak, aku tahu kamu membenciku. Karena aku pulang ke rumah kamu jadi diusir. Tapi kalung itu adalah hadiah pertama dari ibu untukku. Kamu boleh ambil yang lain. Tolong, kembalikan saja kalung itu padaku. Kamu yakin sekali aku yang mencurinya? Bagaimana kalau ada orang lain yang serakah dan mengambil kalungmu? Kakak, berhenti cari-cari alasan. Entah kamu mencurinya atau tidak, kita akan tahu kalau kita cek tasmu. Luar biasa. Shijin diusir dari keluarga Lin, sekarang malah jadi pencuri. Dasar anak durhaka. Keluarga Lin sudah membesarkannya bertahun-tahun, dia masih berani kembali dan mencuri dari mereka. Shijin, keluarga kami membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Sekarang kami membawa pulang putri kandung kami, kamu malah selalu cari masalah. Sekarang bahkan mencuri hadiah yang kuberikan padanya. Aku sangat kecewa padamu. Benar, kamu baru pergi beberapa hari, sudah belajar mencuri. Seperti ayah, seperti anak. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kamu persis seperti ayahmu yang preman itu. Sudah kukatakan, aku tidak mengambil kalungnya. Masih berani menyangkal? Tunjukkan buktinya. Wan-er punya saksi. Kalau kamu, tunjukkan bukti kalau kamu tidak mengambil kalung itu. Tentu saja aku punya bukti. Kemarin, khawatir adikku mengalami kecelakaan di pesta penyambutan ini,
Aku secara khusus meminta staf untuk memasang kamera pengawas lebih dulu di tempat ini. Apa? Saya tidak tahu. Kenapa kamu begitu terkejut? Mungkinkah kamu khawatir pengawasan menangkap sesuatu yang akan buruk bagimu? Kenapa saya harus terkejut? Cuma, Kak kamu tahu ada kamera di balai perjamuan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu membuat semua orang buang waktu di sini. Tampaknya kekhawatiranku tidak perlu. Si penipu kecil ini tampaknya sudah tahu dia akan difitnah dari awal. Dia sengaja memasang perangkap dan menunggu seseorang terjebak. Tuan Muda Ye, meskipun penyelamatan heroikmu tidak berhasil, aku sebagai temanmu pikir, kamu dan dia lebih cocok. Shijin, kita adalah keluarga, bagaimanapun juga. Jika masalah ini tersebar, itu akan merusak reputasi keluarga Lin. Mari kita lupakan saja. Jin, hari ini adalah perjamuan pengakuan Wan-er. Berhenti membuat keributan. Reputasi keluarga Lin. Tepat sekali, demi reputasi keluarga Lin. Reputasi keluarga Lin. Apa hubungannya dengan aku? Itu adalah Lin Wan-er yang menuduhku tanpa alasan. Aku adalah korban di sini. Aku berhak membersihkan namaku. Kita hampir saja tertipu oleh kebohongan Lin Wan-er. Ternyata dialah yang memfitnah Shijin. Aku selalu bilang, orang yang baik hati seperti Shijin pasti tidak akan mencuri apapun. Lin Wan-er benar-benar jahat banget. Masih ada yang mau kamu katakan? Tidak. Itu tidak benar. Salahnya Shijin. Salah kamu. Dasar jalang. Lin Wan-er, kalau kamu berani teriak di depan wajahku lagi, aku akan cabut mulutmu. Bahkan staf pun tidak tahu kalau ada kamera pengawas di balai jamuan ini. Bagaimana kamu tahu? Dan bagaimana kamu bisa mendapatkan rekamannya dengan cepat untuk mendapatkan video pengawasan ini? Kurasa kamu sendiri yang memalsukan video ini. Kamu cemburu pada Wan-er, cemburu karena kami menemukan putri kami. Kamu memang cantik sekali. Katakan padaku, kapan kamera pengawas dipasang di balai jamuan? Aku tidak tahu. Paman, tidak perlu menyulitkan staf. Tidak menikmati pertunjukannya? Menonton tidak pernah seseru ikut terlibat. Aku kan membantumu hari ini. Jangan lupa berterima kasih padaku. Kak Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu juga datang untuk pesta penyambulanku? Maaf, karena ada insiden di hotel keluarga Ye, sudah seharusnya aku menyelesaikannya sampai tuntas. Jadi, puluhan juta bukan jumlah kecil. Kita harus laporkan ke polisi. Apa? Laporkan ke polisi? Kamu takut apa, sayang? Kalau polisi sudah sampai sini, mereka pasti akan memberikan kebenaran yang kamu inginkan. Lin Wan-er, di kehidupan sebelumnya, kamu suka bersaing denganku untuk mendapatkan perhatian Bapak Lin Jiacheng. Kali ini, akan kubiarkan kamu merasakan sendiri bagaimana rasanya. Kehilangan kasih sayang ayahmu. Kalau polisi datang, maka rencanaku menjebak Shijin akan terbongkar sepenuhnya. Tidak, kita tidak boleh membiarkan polisi datang. Tuan Feng, semua hal di sisi Nona Muda sudah terkendali. Anda hanya perlu muncul di saat-saat kritis. Kakak, kita semua keluarga di sini. Jangan telepon polisi ya. Puluhan juta bukan jumlah yang kecil. Jadi kita tidak akan telepon polisi sekarang? Karena kalungnya sudah ditemukan, menurutku masalah ini sebaiknya dianggap selesai saja. Tuan Muda Ye, tidak perlu repot-repot lagi. Hotel Tuan Muda Ye yang kedua, aku tidak tahu kapan keluarga Linmu mulai mengambil keputusan untuk Tuan Muda Ye yang kedua. Cukup. Shijin, aku tahu kamu mengadakan pertunjukan besar-besaran hari ini hanya agar aku memaafkanmu. Kamu kabur dari rumah beberapa hari yang lalu. Sekarang, kamu ingin kembali ke keluarga Lin. Kamu ingin aku mengakuimu sebagai anak perempuan keluarga Lin lagi. Benar kan? Lin Jiacheng, kamu terlalu banyak berpikir. Jin, aku membesarkanmu dengan tanganku sendiri. Masa sih aku tidak menyayangimu? Kamu dan Wan-er di hatiku. Kalian berdua punya tempat yang sama. Ayah. Hari ini, kedua putriku telah membuat pertunjukan untuk semua orang. Wan-er adalah putri kandungku yang kucari lebih dari 10 tahun untuk kubawa kembali. Sedangkan Shijin, dia adalah putri angkatku selama lebih dari 10 tahun. Tapi, aku sudah lama menganggapnya sebagai anakku sendiri. Aku tidak setuju. Aku umumkan,
bahwa mulai hari ini keluarga Lin kami memiliki 2 orang putri. Mereka berdua adalah nona muda keluarga Lin kami. Aku tidak setuju. Ayah cuma punya aku 1 anak perempuan. Masa sih wajah cantik dia bisa disamain sama aku? One-er. Aku nggak peduli. Aku satu-satunya nona muda di keluarga Lin. Si kakak yang satu ini, aku nggak akan mengakuinya. Kok kamu bisa sesulit ini? Padahal aku sudah menyewa guru etiket buat kamu. Apa semua itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan? Mulai sekarang, kamu harus belajar dari kakakmu. Buang semua kebiasaan buruk yang kamu punya. Tuan Lin, apa Bapak tidak merasa sedikit berlebihan? Aku nggak pernah bilang aku mau balik ke keluarga Lin. Lagi pula, aku sudah nemu ayah kandungku. Aku nggak tertarik buat jadi anak angkatmu. Shijin. Udah, jangan ngomong sembarangan. Aku tahu, waktu kamu ninggalin keluarga Lin, kamu cuma lagi kalap. Lihat kamu. Kamu udah berkeliaran di luar berhari-hari. Lihat jadi apa kamu sekarang. Mencuri, berbohong. Seharusnya aku nggak ngizinin kamu keluar dari rumah ini. Rumah? Keluarga Lin bukan rumah buat aku. Itu cuma neraka yang nyaris bunuh aku. Shijin. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu nggak balik ke rumah ini, kamu nggak akan pernah dapat kesempatan lagi buat balik ke keluarga Lin dan hidup mewah. Kamu ngerti nggak? Putriku hidup mewah atau enggak, itu bukan urusanmu, Tuan Lin. Dia ngapain di sini? Apakah putri saya hidup mewah atau tidak, bukan urusan Tuan Lin. Tuan Feng, mungkinkah dia itu dewa kematian yang menguasai kedua sisi kota Jiang? Itu dia. Di seluruh kota Jiang selain dia, siapa lagi yang berani menyebut diri Tuan Feng? Kemanapun Feng Xingyu pergi, banjir darah mengikutinya. Jadi dewa kematian ini ternyata ayah kandung Little Black Lotus. Kalau ada masalah, kenapa tidak datang padaku untuk menyelesaikannya? Aku tahu. Bapak tidak akan membiarkan aku ditindas. Kenapa kamu lagi, si tua? Ketua Feng, saya benar-benar tidak tahu Bapak akan datang. Maafkan saya karena tidak menyambut dengan baik. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tuan Feng. Jadi, Tuan Feng yang sangat berkuasa itu adalah ayah kandung Shijin. Saya dengar pesta pengakuan keluarga Lin ini cukup meriah. Tidak sama sekali. Hanya kedua anak ini sedikit berselisih paham. Tidak apa-apa. Sudah saya selesaikan. Benarkah? Lalu kenapa saya lihat dia masih terlihat agak kesal? Salah paham. Semuanya salah paham. Kepala keluarga Lin, simpan kata-kata itu untuk polisi. Apa? Ibu, aku tidak mau pergi ke kantor polisi. Ibu, ayah, tolong aku. Jangan teriak-teriak. Belum cukup malunya. Kalau terus-terusan membuat keributan, aku akan menganggap kamu bukan anakku lagi. Ayah, bagaimana bisa? Bawa dia pergi. Baik, Tuan. Ibu. One-er. Mari kita rukun mulai sekarang. Baiklah, jangan nangis, sayang. Ayah dan ibu sudah mengeluarkanmu dengan jaminan secepatnya. Ketidakadilan yang kamu alami hari ini, ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Diam. Kamu tahu siapa Feng Xingyu itu? Masih mau cari masalah dengan Shijin? Kamu akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Jadi One-er pantas saja diganggu Shijin. One-er itu anak kandungmu sendiri. Ayah, Shijin itu cuman anak angkat keluarga Lin. Masa iya dia tiba-tiba jadi anak kandung Feng Xingyu? Kamu juga diam. Bersyukurlah bisa jadi anak perempuan keluarga terhormat. Jangan bikin masalah buat aku. Lihat dirimu. Kebiasaan burukmu banyak sekali. Kamu harus perbaiki itu. Kamu sama sekali tidak bersikap seperti anak perempuan keluarga Lin yang seharusnya. Lihat Shijin. Waktu dia tinggal bersama kita, dia 1000 kali lebih baik darimu. Shijin. Selalu dia yang dibahas. Aku ini anak kandungmu. One-er, ayo pulang. Ibu, ayah, kalian duluan saja. Ada barangku yang ketinggalan di sekolah. Aku mau ambil dulu. Kami antar kamu. Tidak usah. Ayah, benar, apa besar. Aku akan introspeksi diri. Nah, gitu dong. Baru seperti anak perempuan keluarga Lin yang sebenarnya. Mulai sekarang, belajarlah lebih banyak dari Shijin.
Shijin, kamu mempermalukanku di pesta pengakuan keluarga itu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Hu Biao, bukannya kamu bilang suka sama aku? Sekarang aku sudah diganggu. Kamu mau bertindak atau tidak? Papa, kenapa Papa tiba-tiba diam saja? Apa karena aku tidak memberitahumu tentang keluarga Lin yang menggangguku? Papa marah. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa aku tangani sendiri. Siapa itu preman rambut kuning? Rambut kuning? Tuan Muda Ye. Ku harap kita bisa akur. Papa, dia kan calon kepala keluarga Ye. Kurang pantas kalau Papa membicarakannya seperti itu. Terserah. Papa, aku mau ke atas istirahat dulu. Nona muda. Tuan Feng, keluarga Lin sudah berulang kali menjegal Nona muda. Haruskah saya menyelesaikan mereka untuk selamanya? Tidak perlu. Tidak lihat Jin sepertinya sedang menikmati. Nanti kalau sudah punya anak perempuan sendiri, baru kamu akan mengerti. Kamu ngapain? Kamu ngapain mengendap-endap? Jangan-jangan kamu benar-benar menguping di bawah jendelanya? Maksudku, kamu baru ketemu sekali. Apa kamu benar-benar jatuh cinta? Dan kamu mengikutinya sampai ke rumah? Kamu keterlaluan. Kamu tahu apa? Ayahnya itu iblis terkenal. Kalau dia tahu kamu mengintip lewat jendela anak perempuannya, kamu mati. Kamu ngapain di sini? Naik jendela. Kamu cicak? Besok malam jam 8, Starlight Hotel. Jangan telat. Kamu naik ke sini cuma untuk ini? Sebenarnya untuk ini. Aku mau tidur sekarang. Jangan terlambat. Hei, Jangan berani-berani mengganggunya. urus saja urusanmu sendiri. Ya ampun. Terima kasih, Nona. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. HP-nya juga mati. Jangan-jangan dia dalam bahaya? Cari lokasi si Jin segera. Beritahu Feng Xingyu sekarang juga. Putrinya dalam bahaya. Si Jin, kan? Salah satu dari 4 keluarga besar di kota Jiang. Hu Biao, putra satu-satunya dari keluarga Hu. Jadi kamu masih ingat kakek di sini? Tentu saja. Aku hampir lupa. Di kehidupan sebelumnya, aku dihina, semua berkat dia dan Lin Wan-er. Karena kamu sudah menyerahkan diri ke depan pintuku, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Cantik juga. Kalau kamu mau menemaniku malam ini, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepasmu. Jangan berani-berani menyentuhku. Berani sekali kamu.
Pantasan kau bikin One R nangis. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk One R. Serang dia. Kalian semua tidak berguna. Ayo, hadapi aku kalau berani. Jangan mengulur waktu, jadilah pria. Kau jangan cari gara-gara. Bros, serang dia. Mereka jumlahnya banyak. Ini sulit. Keluarga Feng pasti sudah tahu aku hilang sekarang. Aku harus mengulur waktu sampai Feng Xingyu datang. Sekarang takut? Ayo, tangkap dia. Kalian bisa bersenang-senang dengannya. Biao, kau lebih baik tepati janjimu. Kau cari masalah. Dasar beraninya kau pukul aku. Kamu baik-baik saja? Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa sih yang menendangku? Kamu cari mati? Oh. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran juga. Kamu pikir kamu siapa? Ayahmu saja harus menghormatiku. Dia melakukan apa yang kukatakan. Ye Chen, kamu terluka. Tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Ayah. Kamu baik-baik saja. Kamu yang mengganggu anakku. Ada apa? Dengar ya. Ayahku adalah kepala keluarga Hu. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Ayahku akan membuatmu membayarnya. Keluarga Hu, mereka bukan apa-apa. Aduh, hah. Kamu terluka? Hal berbahaya seperti ini terjadi dan kamu bahkan tidak memberitahuku? Kupikir aku bisa menanganinya sendiri. Tapi kan kamu datang. Kau tuh urus ini. Ya. Aku akan berurusan denganmu setelah kita pulang. Ada apa dengan anak ini? Hah? Dia terluka melindungiku. Dia sedikit cedera. Biarkan aku membawamu untuk dibalut. Luka goresan ini bukan apa-apa. Ye Chen kondisinya lebih parah. Hah? Aduh, hati-hati Tuan Feng. Aduh. Ayah, Bapak. Bapak terluka. Gao tuh, sopir, sekarang bawa mereka ke rumah sakit. Ya. Ayo pergi. Tidak parah, tapi mereka perlu dirawat untuk observasi beberapa hari. Siapa di antara kalian yang bisa ikut saya untuk urus administrasi? Saya yang ikut. Kenapa menatap saya? Bagaimana lukanya di tanganmu? Biar saya lihat. Tidak apa-apa, cuma lecet-lecet kecil. Bukan masalah besar. Tapi tetap sakit kalau Bapak terluka. Dulu selalu sakit saat mereka memukulku. Tak pernah ada yang melindungiku. Kamu adalah anakku, tak akan ada lagi yang mengganggumu. Cherry ini enak banget, mau coba? Enak. Ahem. Shijin, aku sampai terluka karena kamu loh. Kamu nggak bisa cuma peduli sama papamu dan nggak peduli sama aku. Aku juga mau ceri. Kamu pikir kamu siapa, dan kamu pikir kamu setara denganku? Xiaojin dan aku terikat oleh hubungan darah. Kamu apa buat dia? Sudah, kalian berdua berhenti bertengkar. Aku mau berterima kasih untuk kejadian kemarin. Kalau kamu nggak muncul, aku mungkin nggak bisa bertahan sampai papaku dan yang lain datang. Tapi, kemarin kamu bisa sampai di sana dengan cepat banget. Jangan-jangan kamu juga suruh orang mengawasiku? Ahem. Ya, itu cuman untuk menjamin keamanan tunanganku. Tentang tadi malam, bagaimana rencanamu menanganinya? Aku cuma punya satu permintaan. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Aku ayahmu. Aku nggak tega lihat kamu terluka. Aku tahu. Si Lin Wan Er itu, karena dia rela melakukan apa saja untuk membunuhku, dan dia bahkan sampai melukaimu, aku pasti nggak akan membiarkannya begitu saja. Aku sudah, memasang kamera kecil. Semua yang dikatakan Hu Biao sudah kurekam semuanya. Itu anakku. Lin Wan Er,
Dasar anak nakal. Kamu memang tidak pernah kapok ya? Belum cukup pelajaran dari keluarga Feng waktu itu? Masih kurang? Sekarang, kamu berani menyewa orang untuk melukai Shijin. Kalau kamu mau mati, jajah bawa-bawa keluarga Lin. Aduh, Kenapa kamu pukul Wan Er? Kalau bukan karena si kesayangan Shijin itu mempermalukan Wan Er di pesta pengakuan keluarga, apa Wan Er sampai terpikir untuk balas dendam? Kamu ini kenapa sih? Masih mau membelanya? Dengar baik-baik. Feng Xingyu dipukuli sampai masuk rumah sakit. Dan anak keluarga Hu itu lukanya kritis. Sekarang dia di ICU. Dua keluarga ini, kita sanggup menghina yang mana? Sudah, jangan nangis. Cuma itu yang kamu bisa. Sekarang juga pergi ke rumah sakit dan minta maaf ke keluarga Feng dan Hu. Kalau keluarga Feng tidak memaafkanmu, keluar dari keluarga Lin. Aku putus hubungan denganmu. aku tidak akan minta maaf pada si kesayangan si Jin itu. Dia cuma penipu. Mengapa aku harus merendahkan diri di hadapannya? Aku kan ahli waris asli keluarga Lin. Si Jin seharusnya yang berlutut dan minta maaf padaku. Si Jin berdiri. Lin Wan Er, apa keluargamu mengirimmu ke sini untuk minta maaf? Kamu. Anggap saja ini hadiah dariku. Aku adalah putri berharga keluarga Lin. Masa iya aku harus minta maaf ke orang rendahan sepertimu? Shijin, jangan terlalu sombong. Lalu, apa kalau aku gagal kali ini? Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Nona Lin, kamu sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri dulu. Saat ini, kamu mungkin sedang dalam masalah besar dengan keluarga Lin. Lin Jiacheng itu orang yang licik. Kamu sudah membuat kekacauan besar untuknya. Masa iya dia akan membiarkanmu begitu saja? Kamu. Sayang. Ye Chen. Kamu ngapain di rumah sakit? Kamu terluka. Kenapa dia ada di sini? Dia nggak mau pergi-pergi. Hei, Ye Chen. Kalau kamu butuh bantuan, bisa bilang ke aku. Aku akan minta ayahku cari tim medis terbaik untuk membantumu. Tidak perlu, lepas. Ye Chen, kamu lihat sendiri di acara pengakuan keluarga waktu itu. Akulah putri asli keluarga Lin. Kalau kamu pacaran sama aku, kamu bisa dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Gimana? Orang-orang keluarga Lin itu suka berlebihan ya. Ya, maaf ya Nona Lin. Aku cuma suka Shijin. Kamu cari orang lain saja Nona Lin. Ye Chen, jangan lupa pertunanganmu adalah dengan putri keluarga Lin, bukan dengan Shijin itu. Terus kenapa kalau kamu suka dia? Kamu pikir kamu bisa melawan keinginan Paman Ye dan membatalkan pertunangan? Ibu. Ada apa sayang? Bu, aku butuh ibu cariin pengemis buat aku. Wan Er, ngapain kamu butuh pengemis? Aku mau menghancurkan reputasi Shijin. Nanti ibu bawa orang untuk menangkap basah mereka. Shijin akan jadi bahan tertawaan seisi kota. Feng Xingyu dan Ye Chen bahkan mungkin ninggalin dia. Bagus. Sekarang juga ibu cari. Shijin, nama baikmu ternoda tepat sebelum pertunanganmu. Begitu semua orang lihat aibmu, lihat saja apa Ye Chen masih mau nikahin kamu. Minum ini. Kalau Shijin masuk, kau tangkap dia. Kalau sudah selesai, kau dapat uangmu. Shijin, kau sudah mempermalukanku di depan semua orang berulang kali. Kali ini, aku akan hancurkan kamu buat selamanya. Hei, siapa di sana? Hei, hehehe. Lepasin aku. Kau tangkap orang yang salah. Sini si cantik. Mendekatlah ke sini. Hahaha. Lin Wan Er, di kehidupan sebelumnya, kau hancurkan aku tepat sebelum pertunanganku. Kali ini, nikmatin sendiri. Bapak Zhang, senang bekerja sama dengan Anda. Ya ampun, ya ampun.
Teriak-teriak apa ini? Diam! Sayang, aku baru saja pergi ke hotel untuk memastikan detail pesta pertunangan besok. Dan aku melihat Shijin bersama seorang pria. Mereka mesra sekali masuk ke dalam hotel. Aku menelponnya, tapi dia tidak menjawab. Aku khawatir dengan Shijin. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Ayo kita periksa. Shijin, buka pintunya. Buka. Ya Tuhan, bukankah ini putri sulung keluarga Feng? Yang besok mau bertunangan? Mau cari sensasi di luar ya? Sayang, aku tidak menyangka Shijin akan melakukan hal seperti ini. Kau memalukan. Buka pintunya. Buka. Putri sulung keluarga Feng ini sangat munafik. Kehidupan pribadinya sangat tidak bermoral. Besok dia seharusnya bertunangan dengan Tuan Muda Ye. Hari ini malah berselingkuh di sini. Buka pintu ini. Itu Bapak Lin. Saya akan ambil kartu kuncinya sekarang. Buka. Siapa yang berani membuat onar di hotelku? Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Besok adalah pesta pertunangan Shijin dan Anda. Saya tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal yang sangat memalukan seperti ini. Tenang saja, keluarga kami, keluarga Lin, pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Saya percaya Jin bukan orang seperti itu. Saya khawatir ada yang sengaja menjebaknya. Tuan Ye, walaupun saya adalah ibu Shijin, karakternya saya tahu betul. Sekarang dia melakukan hal yang begitu buruk. Sebagai ibunya, saya benar-benar tak punya muka lagi untuk membelanya. Dari perkataan Ibu Lin, Anda sudah memastikan orang di dalam adalah Shijin. Kamar ini saya yang secara pribadi siapkan untuk Jin. Tidak mungkin salah. Ibu, apa yang ibu katakan? Itu pasti tidak mungkin salah. Kenapa kamu keluar dari kamar itu? Karena kunci keypad di kamarku macet, aku tidak bisa masuk. Jadi, aku minta kamar lain dan tidur sebentar. Ada apa? Terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Kemarilah ke sampingku. Rencananya gagal. Kita tidak tahu siapa itu di dalam. Ini kartu kuncinya. Ini kartu kuncinya. Buka pintunya. Tidak. Ayo masuk dan lihat. Baik. Tidak ada yang boleh masuk. Keluar. Manis sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jauh dariku. Pergi. Kau tidak punya malu. Oh, Lin Wan-er. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa kau bersama pengemis? Manis sekali. Shijin, kau yang menghancurkan. Perilaku Nona Lin benar-benar membuka mata. Bukan aku. Itu Shijin. Dia yang memberiku obat bius. Shijin cuma istirahat di kamar sebelah. Mana mungkin dia memberimu obat bius? Ini seharusnya tidak terjadi. Yang tertangkap seharusnya Shijin. Cukup. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Jangan ayah. Lin Wan-er. Di kehidupan ini, reputasi kesucianmu sudah hancur total. Bahkan ayah yang paling kau pedulikan akan meninggalkanmu sepenuhnya. Ibu, ada apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Wan-er terjebak? Ibu, jangan lupa. Ini adalah rencana yang ibu atur dan Lin Wan-er. Aku cuma ikut arus saja. Ayo pergi, biarkan keluarga Lin urusi masalah mereka sendiri. Ibu, ayah benar-benar tidak mau aku lagi. Dia sangat marah tadi. Katanya dia ingin memutus hubungan denganku. Aku baru saja mendapatkan orang tuaku kembali. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Ayahmu tadi terlalu marah saja. Dia tidak bermaksud seperti yang dikatakannya. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu akan selalu menjadi putri kesayangan kami. Ini semua salahku. Kalau saja aku datang lebih awal, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini semua gara-gara Shijin itu. Dialah yang melakukan ini padaku. Dialah penyebab ayah kecewa padaku. Tidak ada kekecewaan. Kamu adalah putri kandungnya. Dia tidak akan sekejam itu. Biar ibu bersihkan kamu. Pesta pertunangan besok, kita tidak boleh mengecewakan ayahmu lagi. Terima kasih, Ibu. Tunggu saja, Shijin. Tak
Tak kusangka keluarga Ye sekaya ini. Jauh lebih mewah dibandingkan pesta pengakuan keluarga Lin. Banyak sekali perhiasan di atas meja. Shijin, tidak hanya kamu mempermalukanku dan mencuri lebih dari 1 dekade hidup mewahku, sekarang kamu juga berusaha mencuri tunanganku. Akulah ahli waris keluarga Lin yang sebenarnya. Pertunangan ini seharusnya milikku. Wan pesta pertunangan akan segera dimulai. Ayo turun. Ibu, Shijin sudah bukan lagi anak keluarga Lin, tapi untuk pertunangan ini. Tuan Muda Ye bersikeras. Shijin harus hadir agar dia memenuhi pertunangan. Kalau tidak, pertunangan akan dibatalkan. Tapi jangan khawatir. Tuan Tua Ye juga bermaksud agar kamu menjadi menantu keluarga Ye. Pesta pertunangan ini hanya disetujui untuk menenangkan Tuan Muda Ye. Shijin, kamu pakai baju apa? Hari ini pesta pertunanganmu dengan keluarga Ye. Masa kamu tidak serius? Kamu sendiri yang bilang, ini pesta pertunanganku. Apa aku perlu izinmu untuk memakai apa yang kuinginkan? Diam kau. Bertunangan dengan keluarga Ye adalah berkah yang tidak pantas kau dapatkan. Tidak hanya kamu tidak tahu, terima kasih atas kemurahan hati Wan yang tidak memperebutkannya denganmu, kau berani berdiri di sini bicara seenaknya. Apa kamu ingin merusak pesta pertunangan ini? Ibu, jangan marah. Kakak mungkin tidak diperlakukan baik di keluarga Fong. Jadi, dia tidak punya gaun yang cocok untuk pestanya. Lin Wan aku sarankan kamu hentikan sikap sok superiormu itu. Sebelum kamu membuatku tidak senang dan akhirnya ditampar lagi. Tidak akan sepadan. Shijin, aku adalah ahli waris sejati keluarga Lin. Pertunangan ini seharusnya milikku. Kau mencurinya. Aku sudah membiarkannya. Jangan cari masalah. Kau tahu seperti apa kau di mataku. Seperti orang bodoh. Kau ingin mati. Lepaskan aku. Lin Wan aku sarankan jangan macam-macam denganku. Kau tahu apa yang bisa kulakukan. Shijin, dasar jalang. Apa yang kau lakukan? Berhenti membuat keributan, memalukan. Shijin, turun dari sana. Tuan Muda Ye belum datang. Mengapa kau di atas panggung? Kau tidak tahu sopan santun. Tuan Lin, kau ingin mendisiplinku? Kau tidak layak. Dari semua orang di sini, yang paling tidak tahu sopan santun mungkin adalah putrimu sendiri. Dasar tidak berguna. Aku terlambat. Tepat waktu. Tuan Ye Chen, ada kesalahan nama di sini? Akulah putri sejati keluarga Lin. Kakakku bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Apakah Shijin seorang Lin atau bukan, aku akan menikahinya. Tuan Ye Chen, perjodohan ini diputuskan oleh kakek kita. Hanya karena kakekku sudah meninggal, apakah itu berarti keluarga Ye bisa mengingkari janji? Dia benar. Chen, perjodohan ini dibuat oleh kakekmu dan Pak Tualin. Yang kamu nikahi harus putri kandungnya. Nona Shijin, kamu gadis yang baik. Kamu harus mengerti mengapa aku melakukan ini. Aku tak pernah menyangka Paman Ye akan muncul di menit terakhir. Sepertinya aku harus menyusun rencana lain. Nona Shijin, maaf atas kesalahpahamannya. Ini pesta pertunanganmu dengan Chen. Setelah ini, keluarga Ye akan memberimu kompensasi. Ayah, ibu, satu-satunya yang akan kunikahi adalah Shijin. Tidak, kamu harus menikahiku. Beginikah etika yang diajarkan keluarga Lin padamu? Mengamuk di depan orang yang lebih tua? Memalukan sekali. Tidak. Tuan Muda Ye, Anda salah paham. Hanya saja Wan tadi dipukul oleh Shijin. Dia begitu terkejut sampai bertingkah seperti ini. Jangan khawatir, saya akan bawa dia pulang dan menasihatinya dengan baik. Nasihati tentang apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak mau menikahiku. Apa aku tidak boleh marah? Paman Lin, maaf Anda harus melihat hal itu. Seperti yang bisa kalian semua lihat,
Lin Wan-er tidak layak menjadi ibu rumah tangga keluarga Ye. Selain itu, satu-satunya yang kucintai adalah Shi Jin. Apakah Anda benar-benar ingin mengorbankan kebahagiaan seumur hidup putra Anda demi sebuah janji lama? Apa katamu? Kamu. Lin Jiacheng, perlu aku yang melakukannya sendiri? Tidak, tidak perlu. Mari kita kenakan cincinnya. Aku sudah memakainya. Kalau begitu bantu aku dengan milikku. Baik. Waktunya habis. Hancurkan. Aku kesini hari ini untuk balas dendam. Tampaknya pelajaran yang kami berikan pada si bodoh ini, waktu lalu belum cukup keras. Dan sekarang, dia berani datang ke sini membuat masalah. Tuan Muda Hu, apa maksud semua ini? Hari ini adalah pesta pertunangan putri saya dan Tuan Muda Ye. Dan semua tamu terhormat dari berbagai kalangan ada di sini. Semua perkelahian dan kekerasan ini, kalau sampai tersebar akan merusak reputasi keluarga Hu. Dia benar. Kalau begitu bagaimana kalau pengantin ini menemani anak buah saya semalaman? Aku akan beri kamu muka itu. Bagaimana? Hu Biao, kau benar-benar kurang ajar. Beraninya kau menyentuh tunanganku. Kau Ye, dengar baik-baik, jangan ikut campur. Keluarga Ye setara dengan keluarga Hu. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku Hu Biao tidak takut. Kalau begitu coba saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku bisa urus ini sendiri. Ayahku memberiku beberapa orang. Mereka menunggu di luar. Hanya dengan satu perintah dariku, mereka akan muncul. Untuk menghadapi orang-orang ini. Idiot inilah yang merusak suasana hatiku hari ini. Memalukan sekali. Apa yang kau bicarakan? Aku tunanganmu. Tentu saja aku harus melindungimu. Shi Jin, kalau hari ini kau bersujud dan minta maaf padaku, aku mungkin bisa membujuk Tuan Muda Hu untuk membiarkanmu pergi. Lin Wan-er, kau benar-benar bodohnya bukan main. Kau Hu Biao. Wan-er, kamu dan orang tuamu minggir dulu. Nanti mungkin akan sedikit berdarah. Ye Chen, kau benar-benar akan melindunginya? Siapa yang berani melawanku? Baik. Akan kulihat hari ini berapa lama kau bisa melindungi jalang ini untuk... Ye Chen, kau memang nekat ya mau membela si cantik ini dan melawan keluarga Huku? Bahkan ayahmu pun tak berani melawanku. Kau pikir kau siapa? Tuan Muda Hu, masih berpikir bisa membunuhku sekarang? Masih punya nyali untuk membunuhku? Baiklah. Kau si cantik kecil, jangan terlalu besar kepala. Jangan kira karena kau didukung keluarga Ye aku jadi tak berani menyentuhmu. Belum cukup dipukuli. Sampah. Hu Biao, jangan-jangan kau sudah berhasil mencari pendukung yang lebih kuat dari keluarga Ye. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Keluarga Huku sudah menyatakan kesetiaan pada keluarga Fong yang hebat, terkenal di dunia hitam maupun putih. Menghancurkanmu semudah menginjak semut. Keluarga Hu ternyata sudah menempel pada keluarga Feng. Sepertinya ibu kota akan segera berubah. Iya, keluarga Ye kali ini mungkin bakal kena batunya. Apa katamu, keluarga Feng? Hu Biao, kau tahu siapa ayahku? Siapa yang tidak tahu, kau cuma ahli waris palsu dari keluarga Lin. Apa? Kau mau aku memberimu keringanan karena Wan-er? Dengar baik-baik, jangan harap. Siapa kalian? Apa hakmu menangkap aku? Beraninya kau menggertak anak perempuanku. Berapa nyawa yang kau punya untuk kuambil? Kau lagi, si pencari masalah. Apa kedudukanmu di kota Jiang? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kau cari mati. Keluarga Fong dari kota Jiang, Feng Xingyu. Dia adalah Bapak Feng. Lihatlah aura itu. Pantas saja dialah yang bisa menggerakkan gunung di kota Jiang. Keluarga Feng dari kota Jiang, Feng Xingyu. Seseorang dengan status Bapak Feng sulit untuk ditemui orang biasa sekalipun. Dan kau berani menyamar sebagai Bapak Feng? Kau ingin mati. Kosongkan ruangan. Ya. Semuanya tolong tunggu di ruang tunggu untuk sementara.
Bagus. Dengan begitu, saat aku berurusan denganmu, aku tidak akan melukai tamu terhormat manapun. Hu Zhenghai, bagaimana caramu membesarkan anak sebodoh ini? Siapa kau pikir dirimu ini? Beraninya dia kau memanggil ayahku dengan namanya. Sampaikan perintah. Bilang pada si tua brengsek Hu Zhenghai itu untuk segera datang ke sini dan menemuiku sekarang. Slam 3. Setelah ini, aku masih berharap Bapak Feng akan memandang baik keluarga Huku. Tidak masalah, tidak masalah. Silakan minum teh. Ini nomor Bapak Feng. Mengapa dia menelepon aku? Mungkinkah Bapak Feng telah setuju untuk membiarkan keluargaku Hu berkembang ke kota Jiang? Halo, Bapak Feng? Hu Zhenghai, kau benar-benar membesarkan anak yang hebat. Aku memberimu 10 menit. Segeralah ke pesta pertunangan keluarga Ye dan minta maaf. Jika kau tidak ada di sini dalam 10 menit, keluarga Hu tamat riwayatnya. Apa? Berasal. Teruslah berakting. Kamu pikir kamu siapa? Ayahku sedang membahas kerja sama dengan asisten dari Feng Xingyu yang terkenal itu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menganggap bisa memanggil mereka ke sini? Baru saja, kau sendiri telah menghancurkan masa depan keluarga Humu. Jadi maksudmu, hanya dengan satu telepon kau bisa menentukan masa depan keluarga Humu? Apa kau tidak percaya padaku? Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah kulihat. Jangan-jangan tuh kau mau bilang kau kenal orang dari keluarga Feng ya? Shijin. Jadi ini cadangan yang kau temukan selain keluarga Ye. Berasal saja tidak meyakinkan. Hu Biao, dengan tingkat kecerdasanmu, nggak heran Lin Wan-er bisa mempermainkanmu. Jangan berani-berani membicarakan Wan-er seperti itu. Jadi keluarga Hu menghasilkan seorang romantis ya? Sayangnya Lin Wan-er tidak akan pernah melirik Sim seperti kamu. Terus bicara dan aku bunuh kau. Beraninya kau mengancam akan membunuh putriku tepat di hadapanku, tampol dia. Cukup. Beraninya kau memukulku? Tunggu saja sampai ayahku datang ke sini. Aku pastikan kami tidak akan menyisakan jejakmu. Kau. Dan kau, aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian lolos. Setahun dari hari ini akan jadi hari kematian kalian. Nah, diam. Ayah akhirnya datang. Cepat, bunuh mereka semua, balas dendam untukku. Ayah, kenapa ayah pukul aku? Bajingan. Kamu masih berani tanya kenapa? Apa yang kamu lakukan malam ini, kamu tidak sadar apa? Apa salahku? Aku cuma tidak tahan melihat wanita itu menindas Wan-er. Jadi, aku ajak beberapa orang dan mengacaukan pesta pertunangan mereka. Cuman itu. Lalu ada orang yang mengaku dari keluarga Feng muncul. Tapi, ayah, kita kan mau mulai kerja sama dengan keluarga Feng. Kita mau ekspansi ke Jiang City. Kenapa kita harus takut pada mereka? Dasar anak durhaka. Sampai sekarang, kamu masih tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Aku, Hu Zhenghai, kok bisa punya anak bodoh sepertimu? Ayah, aku benar-benar tidak salah. Aku sudah bekerja seumur hidup, akhirnya menemukan jalan keluar untuk keluarga Hu. Sekarang kamu hancurkan semuanya. Tuan Feng, saya sungguh minta maaf. Saya mendidik anak saya dengan baik. Dia telah merepotkan Tuan. Tolong Tuan Feng, beri kesempatan pada keluarga Hu saya. Saya pasti akan memberikan penyelesaian yang memuaskan. Tuan Feng, dia benar-benar Feng Xingyu. Jin, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Muda Hu tadi memberi saya 2 saran. Pertama, berlutut dan minta maaf. Kedua, melayani teman-temannya semalaman. Bagaimana kalau Tuan Muda Hu pilih salah satu dari 2 pilihan ini? Tunggu apa lagi? Langsung berlutut dan minta maaf pada Nona Feng. Sepertinya keluarga Hu tidak tulus dalam permintaan maafnya. Kalau begitu, keluarga Hu tidak punya alasan untuk terus ada. Nak, berlutut sekarang juga. Apa kau benar-benar ingin melihat keluarga Hu hancur? Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Shijin, bukan. Nona Feng, aku benar-benar tahu aku salah.
Aku buta. Aku tidak akan berani melawanmu lagi. Aku mohon, tolong minta Tuan Feng mengampuni keluargaku. Jadi kau juga tahu takut. Kupikir Lin Waner membuatmu begitu berani, sampai kau pikir bisa melawan dunia. Shijin, maksudmu apa? Kenapa libatkan aku? Waner, bicaralah untukku. Bukankah Shijin kakakmu? Tolong bicaralah dengannya untukku. Minta dia mengampuni keluargaku. Aku melakukan ini untukmu hari ini. Waner, selamatkan aku. Dasar idiot. Waner. Omong kosong, apa yang kau ucapkan? Aku nggak ngerti. Lepaskan aku. Waner, maksudmu apa? Kan kamu yang bilang mau menyusahkan Shijin, makanya aku bawa orang buat ganggu dia. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi kacau begini? Masa kamu tega mengorbankan aku? Itu bohong. Ngapain aku minta kamu ganggu kakakku? Nona, jadi selama ini kamu cuma memanfaatkan aku. Aku bunuh kamu. Lepas, lepas. Bawa keluar semua. Lepas, lepasin aku. Waner. Memalukan sekali keluarga ini. Memalukan sekali keluarga ini. Waner. Pak Feng, nah, anak saya tolong jaga dia. Terlalu baik, Pak Lin. Shijin itu anak saya. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin Anda. Maksud Feng Xingyu apa? Jangan-jangan keluarga Feng sudah tahu aku pernah menyakiti Shijin? Jin, mulai sekarang kalau ada kejadian seperti di pesta pertunangan, kamu harus beritahu aku. Kau dengar, berani-beraninya mereka ganggu Feng Xingyu. Mereka pasti sudah bosan hidup di Jiang City. Ayah, aku baik-baik saja. Aku bisa urus hal-hal kecil ini. Jin, kalau ada kejadian seperti ini lagi, kamu harus beritahu kami. Kami semua khawatir padamu. Bajingan keluarga Lin itu, cara mereka benar-benar kotor. Dan dalangnya tetap Lin Jiacheng. Setelah bawa pulang anak kandungnya, dia mulai perlakukan Nona dengan buruk. Membiarkan Qin Wanjun dan Li Waner permalukan Nona. Jin, jangan khawatir. Bajingan keluarga Lin itu, aku takkan biarkan satupun dari mereka lolos. Jadi, ini begini rasanya punya keluarga di sampingku. Ini hal yang sangat membahagiakan. Tunggu sebentar. Jin, apa kau sudah lupa bagaimana keluarga Lin memperlakukanmu? Apa kau cuma akan biarkan mereka begitu saja? Kalau kau tidak tega melakukannya, aku yang akan lakukan. Ayah salah paham. Aku takkan biarkan mereka begitu saja. Shijin, apa yang ingin kau lakukan? Jin, sepertinya kamu sudah punya rencana. Lakukan saja dengan berani. Keluarga Feng akan mendukungmu tanpa syarat. Benar Jin, keluarga Ye juga merasa sama. Kami mendukungmu. Terima kasih semuanya. Sungguh enaknya punya keluarga. Bodoh, selama lebih dari 10 tahun ini, kamu sudah menderita. Mulai sekarang, semuanya akan menjadi lebih baik. Tepat sekali Jin, ceritakan rencanamu. Biar aku lihat bagaimana aku bisa membantumu. Aku berencana membuat skema penipuan pig butchering khusus untuk Lin Waner. Untuk menjebaknya. Jadi kamu berencana mencari titik lemah melalui Lin Waner? Ya, Lin Waner yang bodoh itu di pesta pertunangan secara terbuka disangkal oleh Lin Jiacheng. Dia pasti tidak ingin kehilangan statusnya sebagai putri sulung keluarga Lin. Jadi, dia akan melakukan segala cara untuk membuktikan nilainya pada Lin Jiacheng. Aku dengar keluarga Ye belakangan ini sedang berinvestasi dalam eksperimen proyek baru. Benar, proyek ekonomi ketinggian rendah yang baru. Tapi itu cuma anak-anak muda yang sedang iseng main-main. Lalu bagaimana dengan proyek ini? Di kehidupan sebelumnya, generasi muda keluarga Ye berinvestasi di proyek ini, dan akhirnya kehilangan segalanya. Meskipun itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga Ye, menggunakan ini untuk menghadapi Lin Waner yang bodoh itu. Sangatlah tepat. Lin Waner belakangan ini pasti sedang mencari peluang investasi baru untuk keluarga Lin, mencoba untuk bangkit kembali. Lalu, aku akan pastikan Lin Waner terjun ke dalam jurang dengan proyek ini. Bagus. Kalau begitu aku akan segera menarik pendanaan perusahaan. Tunggu, jangan tarik dananya. Kalau Lin Waner mencium sesuatu, dia pasti akan berhenti berinvestasi. Kita perlu dia berinvestasi dulu, baru kemudian menarik dananya. Oke, aku akan lakukan sesuai katamu. Aku akan pergi mengatur sekarang. Bagaimana kamu bisa yakin Lin Waner pasti akan berinvestasi? Ayah,
Bagian ini harus diberi sedikit dorongan. Selama dia melihat ada harapan, kesempatan untuk melampaui keluarga Fong dan menjadi yang terkaya, dia akan terjun total. Melepas aset-asetnya, berinvestasi di proyek ini. Itu anakku. Kau tahu tuh, seperti kata Jin, bersiaplah segera. Ya, Presiden Feng. Aku ingin balas dendam pada keluarga Lin. Ini langkah terakhir. Tinggal menunggu Lin Wan Er masuk perangkap. Semuanya sudah aku atur. Begitu Lin Wan Er investasi di proyek ini, aku yang pertama tahu. Kami akan selalu ada untukmu. Presiden Wu, ini semua aset keluargaku. Keluarga Lin. Aku ingin menggadaikan semuanya. Karena berita-berita belakangan ini, harga saham keluarga Lin anjlok. Bisnis-bisnis keluargamu sudah tidak berharga lagi. Paling-paling aset-aset ini bernilai 300 juta. Keluarga Ye mau investasi sebanyak itu di proyek ini. Pasti akan untung besar. Aku cuma perlu ikut saja. Dan aku bisa ambil kesempatan ini untuk ciptakan legenda bisnis milikku. Lin Wan Er. Buat ayah menghargaiku lagi. Nona Lin, sudah mantap dengan keputusanmu? Bisa jual ini ke kamu dengan harga 300 juta. Tapi, aku perlu mengajukan pinjaman lagi sebesar 700 juta. Pinjaman 700 juta. Keluarga Lin kamu saat ini tidak memenuhi syarat untuk itu. Aku punya proyek besar di tangan. Begitu berhasil, aku bisa melunasi 2 kali lipat. Aku akan investasi 1 miliar. Nanti 1 miliar itu akan berlipat ganda 100 kali. Keluarga Lin akan menjadi yang terkaya di kota Jiang. Aku akan bisa menginjak-injak Shijin. 700 juta. Bukan jumlah kecil. Memang serakah sekali. Setelah selesai, aku akan kasih kamu tambahan 2 miliar lagi. Baiklah, setuju. Dengan modal 300 juta, melihat tren saat ini, hasil 100 kali lipat sudah pasti. Nanti, aku pasti bisa, di depan ayah, menginjak-injak Shijin lagi. Kami menerima informasi bahwa Anda diduga melakukan pinjaman ilegal dan memanipulasi proyek secara jahat. Pinjaman ilegal apa? Ini proyek besarku. Shijin, kurasa kamu cuma tidak tahan melihatku hidup mewah. Kamu cuma mencoba menakut-nakutiku. Bodoh. Shijin, sebaiknya kamu nikmati beberapa hari ke depan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena sebentar lagi kamu akan memohon sambil berlutut. Lin Wan Er, kamu harus lebih baik pada Shijin. Kenapa harus? Keluarga Lin akan segera menjadi yang terkaya di Jiang City. Saat itu terjadi, keluarga Feng dan Ye tidak akan berarti apa-apa bagiku. Kamu pikir bisa melakukan itu? Ini proyek investasi baruku. Kamu tahu akan menghasilkan berapa? Sepenuhnya 10 miliar. Saat itu terjadi, keluarga Feng dan Ye akan berlutut di hadapanku. Begitu ya? Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan proyek ini. Tentu saja, Shijin. Kamu cuma mengandalkan keluarga Feng dan Ye sebagai pendukungmu. Tapi sebentar lagi, mereka akan hilang. Shijin, kusarankan kamu berlutut di hadapanku sekarang. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Oh, benarkah? Tapi aku punya firasat kamu akan segera berlutut di hadapanku. Masih bicara keras padahal sudah terpojok. Aku tidak akan membiarkanmu mudah. Proyek ini tidak akan pernah berhasil. Kamu bohong? Begitu dividen dari proyek ini masuk, aku akan menjadi orang terkaya baru di Jiang City. Kurasa kamu cuma iri. Lin Wan Er, kamu benar-benar tidak mewarisi gen licik Lin Jiacheng sama sekali. Menyedihkan sekali. Kamu tidak percaya padaku, ya? Aku akan buktikan padamu sekarang juga. Asisten Chen, gunakan akun perusahaan baru untuk membeli gedung yang lebih tinggi di sebelah grup Y. Presiden Lin, hay nandang perisa. Ki cukup uang tunai. Bagaimana mungkin? Dividen proyek perusahaan seharusnya sudah disetor. Di akun perusahaan seharusnya ada setidaknya 10 miliar. Presiden Lin, isi budaya konferensi benar benar tight ide uang di akun perusahaan. Tidak mungkin. Sudah kuduga, kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Kamu ternyata, pasti kamu yang mengutak-atiknya, kan?
Kembalikan uangku. Lin Wan-er, perhatikan kata-kata dan tindakanmu. Jika kamu mencoba menyakiti istriku lagi, aku tidak akan ragu membuatmu membusuk di penjara. Lin Wan-er, bagaimana mungkin ada kue jatuh dari langit, dan kamu cukup bodoh untuk mempercayainya. Ibu, ayah. Lin Wan-er, apakah kamu menjual semua aset keluarga sepenuhnya? Wan-er, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Ibu, ayah, dengarkan aku. Keluarga Lin kita sebentar lagi akan melampaui keluarga Ye dan keluarga Fong. Dia cuma main-main saja. Uangnya akan segera kembali. Wan-er, apa kamu berkata jujur? Shijin yang melihatnya. Anakku yang baik. Ayah, aku tidak menjual asetnya. Aku menginvestasikan semuanya. Sebentar lagi, kita akan mendapat 10 miliar. Kita akan jadi yang terkaya di Jiang City dan menghancurkan keluarga Feng. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah mengecek. Ekonomi ketinggian rendah itu, proyek sialan itu, benar-benar bencana. Kamu telah membebani keluarga Lin kita dengan hutang ratusan juta. Bagaimana bisa aku punya anak sebodoh ini? Tidak mungkin. Lin Wan-er, sampai sekarang, kamu masih tidak bisa menerima kenyataan? Selain jadi nona keluarga Lin, kamu tidak berguna apa-apa. Kenapa? Kenapa semua hal baik terjadi padamu? Kenapa semua orang berputar di sekitarmu? Aku tidak terima. Kenapa? Kamu mencuri lebih dari 10 tahun hidupku. Hidup ini seharusnya memang milikku dari dulu. Li Wan-er, sudah lama kukatakan padamu, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan lagi, ini hutangmu padaku. Kondisimu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tidak mungkin, aku tidak salah. Dasar anak durhaka, kuhajar kau. Shijin, aku mohon padamu, setelah bertahun-tahun kami membesarkanmu, tolong, biarkan kami pergi. Nyonya Lin, tak perlu banyak bicara lagi. Aku tak akan bantu kalian. Shijin, tolong, selamatkan keluarga kami. Jin, aku yang bersalah padamu. Seharusnya, aku tak memperlakukanmu seperti itu. Yang kuminta sekarang, hanyalah kau mengingat masa lalu dan menolong keluarga Lin. Jin. Kalau kau tak bantu keluarga Lin sungguh akan dihancurkan sepenuhnya. Bapak Lin, masalah sudah terjadi, tak bisa ditarik kembali. Kau bisa berhenti berpura-pura menyesal. Di kehidupan sebelumnya, kau membuatku terbunuh di penjara. Di kehidupan ini, aku membiarkan kalian tetap hidup. Itu sudah sangat baik hati. Anak durhaka. Kalau bukan karena kau yang selalu cari masalah, terus menyinggung keluarga Fong dan Ye, keluarga Lin masih akan dihormati. Bagaimana mungkin kami bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Sekarang, keluarga Lin sudah hancur. Apa kau senang sekarang? Apa kau senang? Kalau kau memang tak mau hidup, kukabulkan keinginanmu. Shijin, aku salah. Aku tahu aku salah. Kumohon bantulah aku. Bantu aku. Lin Wan-er, kamu tidak tahu kamu salah. Kamu baru saja menyadari bahwa kamu sudah tamat. Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Bersihkan ruangan. Jika keluarga Lin ingin terus berbisnis di kota Jiang, maka pergi dari pandanganku sekarang juga. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buat permintaan Jin. Aku berharap bisa bersama ayah selamanya. Baik, selamat ulang tahun. Terima kasih, Laya. Kejutan. Seragam sekolah baru. Biar aku lihat. Apakah ini terlihat bagus? Iya, bagus. Ada juga tas ransel baru. Kamu bisa membawanya ke sekolah. Ya, aku bisa pergi ke sekolah sekarang. Terima kasih, Ayah. Aku sudah salah. Keluarga Lin akhirnya bangkrut. Selanjutnya, aku akan menggunakan nama keluarga Feng untuk mengakuisis grup Lin dengan harga murah. Selamat, kami harus memanggilmu Presdirshi mulai sekarang. Presdirshi, ini adalah dokumen untuk upacara pengguntingan pita besok. Tolong tinjau dokumen-dokumen ini. Oke, tinggalkan saja di sini. Bushi, kamu sudah mengurung diri di kantor selama 3 hari penuh.
Kapan kamu akan meluangkan waktu untuk pergi kencan? Dengan pacarmu? Ye Chen, pertama-tama aku masih ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, rencanaku tidak akan berjalan dengan lancar. Mengapa membahas detail di antara kita? Kamu adalah tunanganku. Ye Chen, sebenarnya aku telah memanfaatkanmu untuk mencapai tujuanku. Sekarang setelah aku mencapainya, jadi kita Aku tidak setuju. Pernikahan tanpa cinta tidak akan bertahan dan aku tidak butuh cinta. Pikirkan baik-baik, aku akan menunggu jawabanmu. Masuk. Wushi, semuanya sudah siap di luar. Kita bisa pergi ke upacara pengguntingan pita sekarang. Di mana Ye Chen? Dia belum datang? Wushi, Anda mungkin belum tahu ini? Pagi ini, Tuan Muda Ye sudah meninggalkan perusahaan. Dia pergi dinas ke luar negeri dan mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Baiklah, kita pergi dulu. Shijin, ini semua salahmu. Kau membuatku kehilangan segalanya. Matilah. Panggil ambulans. Sekarang. Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian yang sakit? Ada kamu di sini, aku akan baik-baik saja. Masih bercanda. Mengapa kamu begitu bodoh? Saat itu begitu berbahaya. Mengapa kau menahan pisau itu untukku? Karena aku menyukaimu. Terima kasih, karena memilih untuk mencintaiku dengan setia dan setia.